Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Wargito. Pagi ini dengan pembelajaran matematika. Kita akan membahas operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah anak-anak, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa mendukung masa depan kalian. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika. Adapun setelah pembelajaran nanti selesai, kalian diharapkan bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ya, tulis ikhlas berbakti untuk negeri. Kali ini Pak Guru ingin fokus pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, mari kita simak, perhatikan baik-baik, siapkan catatannya. Jika ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat. Jika video ini terlalu cepat, boleh kalian pause dulu, kemudian catat yang penting-penting. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan, silahkan sampaikan kepada Pak Guru, baik melalui komentar di video ini maupun nanti di WhatsApp group. Oke, demikian, perhatikan baik-baik, fokus ya. Tes. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Anak-anak, sebelum kita mulai mengerjakan, tolong perhatikan aturan dalam menyelesaikan operasi hitung berikut ini. Yang pertama, jika tandanya sama, positif dan positif, atau negatif dan negatif, maka tambahkan bilangannya langsung. Ya. Kemudian aturan kedua, jika tandanya beda, positif dan negatif, atau negatif dan positif, maka carilah selisihnya. Untuk menentukan jawabannya, positif atau negatif, cari yang mana yang lebih besar nanti. Yang lebih besar itu nanti akan menentukan tandanya positif atau negatif. Kemudian yang ketiga, jika operasi pengurangan, maka ubahlah dulu menjadi penjumlahan. Bagaimana teknisnya? Mari kita ikuti penjelasan di Pak Guru. Sekarang kita lihat soal yang pertama, yaitu negatif 12 ditambah 7. Nah, ini kan tandanya berbeda anak-anak. Ya, tandanya beda. Nah, tandanya berbeda, negatif dan positif. Maka karena berbeda, maka kita cari selisihnya. Selisih 12 dan 7 adalah 5. Kita tulis di sini 5. 5 ya. Kita tulis 5. Oke, bentar. Tulis 5. Iya. Oke, sudah dapat jawabannya 5. Sekarang untuk menentukan apakah ini positif atau negatif, kita lihat apakah yang lebih besar yang positif atau yang negatif. Oh, ternyata 12 ini lebih besar yang negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Oke, bisa ya. Kemudian yang kedua, ini positif, ini negatif. 7 ditambah negatif 5. Maka ini kan berbeda, maka dicari selisihnya. 7 dan 5 selisihnya adalah 2. Nah, mana yang lebih besar? Apakah 7 atau 5? 7. Oh, ternyata 7 positif, berarti ini 2. Ya. Positif 2. Positifnya tidak usah ditulis. 2 gitu saja. Oke. Sekarang yang C. Negatif 25 ditambah negatif 105. Ini tandanya sama, negatif-negatif. Maka langsung dijumlahkan, yaitu 130. Ya kan? 130. Nah, sekarang untuk menentukan apakah negatif atau positif, kita lihat. Ini kan yang lebih besar negatif, maka negatif. Nah, oke. Negatif 130. Mudah sekali. Sekarang yang D. Ini kan tandanya beda. Ini negatif, ini positif. Maka kita cari selisihnya. Selisih antara 120 dan 240 itu berarti 240 dikurangi 120. Hasilnya 120. Iya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan apakah ini positif atau negatif. Kita lihat mana yang lebih besar nih. Oh, yang lebih besar 240 berarti positif. Nah, ini positif. Sekarang yang E.
Negatif 450 ditambah negatif 150. Oh, negatif sama negatif sama. Kalau tandanya sama, maka langsung jumlahkan. 450 tambah 160 itu 600. Ya, 600. Nah, apakah ini tandanya positif atau negatif? Kita lihat yang lebih besar. Oh, 450 besar, maka negatif. Ya, oke ya. Sekarang yang terakhir, yang F. Mudah ya. Ini kan berbeda, ini positif, ini negatif. Maka kita cari selisihnya. Selisihnya adalah 7. Mana? Apakah positif atau negatif? Oh, ya positif yang lebih besar, maka ini positif. Nah, sekarang bagaimana persoalannya kalau pengurangan? Nah, aturannya kalau pengurangan, kita ubah dulu pengurangan menjadi penjumlahan. Dahulu, bagaimana caranya? Caranya perhatikan. Khusus yang pengurangan ini perhatikan. Caranya adalah bilangan pertama ini kita tulis ulang 10. Oke. Lalu pengurangan ini kita rubah menjadi penjumlahan. Oke. Lalu ini juga gitu kita cari lawannya. Lawannya negatif adalah positif. Nah, oke. Positif 14. 14. Ditulis boleh, enggak juga boleh. Ya, itu yang di dalam kurung itu. Nah, baru kita kerjakan sekarang. Ini positif, langsung jumlahkan saja. Ya, sudah sama kan tandanya, maka jumlahkan saja menjadi berapa anak? 24. Ya, oke. Saya sekarang yang ini. Oke, sama. Ini kan pengurangan, maka kita rubah dulu jadi penjumlahan. Caranya, bilangan pertama ini kita tulis dulu di depan. Kita ulang. Nah, oke. Setelah itu, kita ubah pengurangannya ini menjadi penjumlahan. Nah, kemudian anak-anak, 12 ini kan positif nih. Ya kan? Ini kan sudah dirubah jadi positif. Ini 12 ini kan positif, maka kita rubah jadi negatif 12. Nah, sudah. Nah, sekarang kita proses seperti tadi waktu penjumlahan tadi. Ini kan tandanya sama nih anak-anak. Sama kan? Tandanya sama. Maka langsung tambahkan. 9 tambah 12, 21. Bagaimana ini tandanya positif atau negatif? Kita lihat yang lebih besar nih. Negatif, berarti ini negatif. Nah, sip ya. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut yang bagian I. Bagian I ini adalah negatif 170 dikurangi negatif 120. Ini kan dikurangi, maka kita ubah dulu jadi penjumlahan. 170. Ya. 170. Nah, pengurangannya dirubah menjadi penjumlahan. Begitu ya. Kemudian ini cari lawannya, ya lawan dari negatif adalah positif, maka ini positif. Tulis terus, saya kaku tangannya terus. Oke, kita ulang. Nah, oke, 120. Good. Oke, tutup kurung. Sama dengan. Nah, sekarang sudah ini kan beda 170, ini 120. Kan beda, maka ini negatif, ini positif, maka cari selisihnya. Selisihnya berapa ini? Selisihnya 50. Nah, ya kan? Selisihnya 50. Untuk menentukan positif atau negatif, makna kita lihat yang lebih besar. Oh, 170 ini lebih besar. Maka ini hasilnya adalah negatif 50. Oke, ya. Baik, sekarang terakhir. Yang terakhir. Oke, ini tandanya kan pengurangan, maka kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Kita pindah dulu 80 nih, ditulis ulang 80. Oke. Kemudian pengurangannya diganti penjumlahan. Kemudian lawan dari pengurangan adalah penjumlahan.
Nah, berarti ini 90. Nah, oke, kita sudah cari ini positif, maka sama, langsung tambahkan saja. Hasilnya adalah 170. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa? Baik, kalau sudah, kalian renungkan dulu lagi sejenak. Jika ada kesulitan silahkan tanyakan, kita diskusikan bersama, dan kemudian kerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Guru siapkan. Demikian, salam. Oke anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru, sekarang saatnya berpikir kritis. Ya. Nah anak-anak, sebelum mengerjakan soal, kalian Pak Guru minta untuk membuat satu soal tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Lalu selesaikan soal kalian itu sendiri. Ya. Maksudnya Pak Guru, itu kan Pak Guru sudah membuat contoh soal banyak, itu ada 10 lebih. Kalian buat soal salah satu seperti itu. Atau kalian boleh contoh soalnya Pak Guru, tapi kamu ganti-ganti angkanya, kamu ganti tanda positif negatifnya. Ya. Nah, soal ini kalian nanti letakkan di tugas kalian nomor 10. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Ya, sekarang saatnya kuis. Nah, ini ada soalnya ada 10. Kerjakan soal-soal berikut dengan cermat dan tepat. Nah, kerjakan di buku tulis kalian dengan baik. Hitung diteliti, ikuti langkah-langkah yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, yaitu penjelasannya, aturan-aturannya, cara kerjanya. Nah, yang tadi, yang soal kritis tadi, kamu kerjakan di nomor 10. Jadi soal sendiri, jawab sendiri. Ya anak-anak, silahkan kalau sudah selesai soalnya ini, kalian kerjakan, kalian upload di Badung Belajarnya sebagai tugas untuk hari ini. Ya, demikian penjelasan dari Pak Guru. Apabila masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di WA Group atau boleh langsung chat Pak Guru. Ya, demikian anak-anak, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.